yang telah patuh, yang telah disiplin untuk bersama-sama mengendalikan penyakit ini dengan memutus rantai penularannya, dengan mematuhi segala aturan yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas pendampingan anak dan remaja di masa pandemi. Perkenalkan, saya Primatia Yogi Wulandari dari Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Kelas ini dibuat sebagai media pembelajaran bagi para orang tua dan juga para pihak yang concern terhadap anak dan remaja. Kita tahu bahwa masa pandemi ini memiliki dampak yang berbagai macam terhadap berbagai kalangan, tidak terkecuali anak dan remaja. Nah, materi pada kelas ini nanti akan mencakup psikologi anak, psikologi perkembangan, lalu juga aspek-aspek psikososial apa saja yang terdampak dari masa pandemi ini. Tidak lupa nanti materi juga akan mencakup tentang hal-hal yang bisa dilakukan oleh para orang tua ataupun orang-orang dewasa lain dalam mendampingi anak dan remaja selama masa pandemi ini. Oke, sebelum kita bicara lebih lanjut, mungkin ada kiranya kita mengetahui lebih dulu ya, apa sih sebenarnya anak-anak kita dan bagaimana perkembangan dari anak-anak kita itu. Nah, ketika kita bicara tentang perkembangan manusia, kita akan bicara dari masa pranatal, yaitu masa sebelum kelahiran, hingga masa usia lanjut. Nah, kalau kita lihat di sini, maka masa anak dan juga masa remaja yang menjadi topik bahasan dalam kelas kita ada di tengah-tengah. Dalam aspek perkembangan manusia ini sendiri pun ada berbagai macam. Jadi, kalau kita mau bilang ada aspek biologis atau fisik, ada aspek kognisi, ada aspek emosi, dan ada juga aspek sosial. Ketika bicara tentang aspek biologis atau fisik, maka kita bicara bagaimana seorang anak itu tumbuh dan berkembang secara fisik, seperti tinggi badan, berat badan, dan sebagainya. Lalu ketika kita bicara masalah aspek kognisi, maka kita akan bicara tentang bagaimana cara anak itu berpikir, mungkin dari hal-hal yang konkret sampai pada hal yang abstrak. Dari segi emosi, yaitu kita tahu sendiri bahwa mungkin di anak-anak awal itu biasanya mereka sering tantrum atau sering emosinya meledak-ledak. Tapi seiring dengan remaja, maka mereka akan berkembang menjadi lebih bisa mengatur ekspresi emosinya. Dan dari segi sosial begitu juga, ada yang berkembang. Dari misalnya dari lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sekolah, hingga mereka menjalin interaksi sosial di masyarakat. Nah, dari berbagai aspek tadi, ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor genetis dan faktor lingkungan. Faktor genetik adalah faktor-faktor yang dibawa oleh kita, oleh anak-anak kita dan oleh remaja kita. Jadi bawaannya atau sifatnya adalah bawaan atau turunan, gitu. Sedangkan kalau lingkungan itu termasuk dalam hal ini adalah pola asuh, ada juga faktor sekolah, ada faktor teman, dan sebagainya. Nah, yang menariknya, faktor genetik ini semakin jauh perkembangannya, semakin tua seseorang, maka justru faktor lingkungan yang semakin dominan. Sedangkan pada masa pranatal, bayi maupun anak-anak, faktor genetiknya yang lebih dominan. Nah, kita sekarang akan masuk pada tahapan-tahapan itu secara singkat. Yang pertama tentu saja adalah perkembangan masa pranatal. Jadi pada masa ini sebenarnya penting juga untuk dibahas kalau kita bicara masalah psikologi anak. Bagaimana sperma dan ovum itu kemudian membentuk zigot, embrio, dan juga hingga mereka lahir. Mereka tumbuh, bayi-bayi ini tumbuh dan berkembang tidak dalam lingkungan yang statis. Bahkan pada bulan-bulan tertentu kehamilan, mereka sudah bisa merasakan stimulasi dari luar, yaitu dari ibunya. Nah, kemudian kita bicara masa bayi nih. Masa bayi biasanya di psikologi perkembangan adalah 2 tahun pertama, yaitu 0 sampai 2 tahun. Nah, dalam hal ini memang pada masa bayi perkembangan fisik, biologis, dan motorik menjadi sangat dominan. Sehingga mereka bergerak dari awalnya tengkurap, kemudian duduk, merangkak, berdiri, itu dalam waktu 2 tahun mereka diharapkan dapat melaksanakan tahapan-tahapan perkembangan itu. Begitu juga perkembangan kognisi dan bahasanya.
Dari yang sebelumnya masih meniru, kemudian satu kata, hingga mereka belajar untuk bisa mulai memahami beberapa kosakata. Dan juga pada masa bayi ini mereka mulai mengembangkan kelekatan pada orang-orang yang di sekeliling mereka, baik dengan orang tua ataupun orang lain yang selama ini menjadi pengasuh buat mereka. Oke, kemudian kita beranjak pada masa anak awal atau biasanya kita bilang anak usia dini. Pada anak usia dini itu adalah masa bermain, sehingga ada yang bilang bahwa pada anak usia dini masa bermain itu seperti masa bekerja pada orang dewasa. Dan pada masa ini mungkin Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa juga pernah melihat ya bagaimana seorang anak usia dini itu rasa ingin tahunya tuh cukup tinggi gitu. Mereka akan menanyakan berbagai macam hal yang bahkan mungkin orang tuanya menjadi bingung untuk menjawabnya. Dan juga dari perkembangan sosio-emosional, karena lingkup interaksinya masih dominan pada keluarga inti atau keluarga atau orang tua, maka hal-hal yang terkait dengan sosial dan emosi tentu saja mengidentifikasi terhadap orang tuanya sendiri. Lalu masuk pada masa terakhir atau masa tengah dan akhir. Ini adalah masa-masa SD, di mana masa-masa ini biasanya faktor akademik menjadi lebih dominan daripada masa sebelumnya. Dan pada masa ini anak sudah mulai memiliki keinginan pribadi, perasaan pribadi, termasuk mereka juga sudah mulai melakukan perbandingan sosial. Sehingga ketika misalnya dia mendapat nilai 40 sedangkan temannya mendapat nilai 80, maka itu bisa menjadi sumber stresor juga buat mereka. Oke, terima kasih sekali sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika kita bicara masalah psikologi anak, ada banyak tahapan sebenarnya dalam anak itu gitu ya. Kita bisa bicara mulai dari masa pranatal, masa bayi, masa anak itu dari awal, tengah, dan akhir. Dan jangan lupa bahwa dalam setiap tahapan perkembangan ini ada berbagai macam aspek perkembangan, yaitu biologis, kognisi, emosi, dan sosial, di mana kesemuanya itu dipengaruhi oleh faktor interaksi biologis atau genetik dan lingkungan. Nah, bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang ingin lebih melihat, mengeksplor lebih lanjut tentang psikologi perkembangan anak, mungkin ini adalah salah satu referensi yang bisa dibaca. Oke, terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Itulah tadi materi tentang psikologi perkembangan anak. Nanti kita akan berbicara tentang psikologi perkembangan remaja pada masa milenial di episode berikutnya. Semoga bermanfaat dan tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.